mengulas yang tadi, yaitu tentang keesaan Allah. Dua ayat, ayat 21 dan 22, itu masuk pada keesaan Allah. Dan ayat yang 25 tadi adalah balasan terhadap orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tatakun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Ini adalah salah satu ayat perintah menyembah Tuhan yang Maha Esa. Di Al-Quran itu dijelaskan untuk keesaan Allah dari ayat 21, 22, 23 sampai 24. Saya ulangi, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ini jelas sekali perintah kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu, yang Maha Esa. Ayat 22, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa wa anzala minas sama'i ma'an wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala tasghalu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nih. Wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Jadi ingat lagunya Bang Roma Irama nggih. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal kamu mengetahui. Di ayat ini jelas bahwa kita tidak boleh mensekutukan Allah. Artinya kita tidak boleh membuat pepadan kepada selain Allah. Tidak boleh damel padan-padan kalih Gusti Allah. Jadi tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah yang Maha Satu, Allah yang Maha Esa, Allah yang harus kita sembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Sudah tidak ada ke yang lainnya. Allahumma amin. Semoga kita tergolong kepada seperti orang-orang yang berkeyakinan seperti ini. Di sini untuk sekutu bagi Allah ialah segala sesuatu yang disembah di samping menyembah Allah seperti berhala-berhala, dewa-dewa dan sebagainya. Ialah segala sesuatu yang disembah di samping menyembah Allah. Sudah menyembah Allah seperti berhala-berhala, dewa-dewa dan lainnya. Itu namanya membuat pepadan. Jadi tidak mengakui adanya Allah, segala sesuatu yang disembah di samping menyembah Allah itu. Seperti berhala-berhala, dewa-dewa dan sebagainya. Berarti sudah menyampingkan, sudah menomorduakan kepada Sang Pencipta yang Maha Esa. Itu kita tidak boleh mensekutukan Allah. Ini dua ayat ini dari 21 sampai 22 adalah ayat untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Itu keesaan dan kekuasaan Allah yang tidak ada bandingnya. Tidak ada kekuatan selain Allah. Sebagaimana kita sering menyampaikan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu harus selalu tertanam di hati kita. Boten wonten daya kekuatan. Tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Pripun lagune Mas?
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Illa billahil aliyyil azim. Boten wonten daya lan kegiatan kejawi angsal pitulunge Allah, kejawi angsal pitulunge Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Illa billahil aliyyil azim. Boten wonten daya lan kegiatan kejawi angsal pitulunge Allah, kejawi angsal pitulunge Allah. Alhamdulillah. Semoga itu selalu tertanam dalam hati kita. Tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang pantas disembah, tidak ada yang boleh membuat pepadan selain Allah. Jadi tidak ada pepadan untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu kita ucapkan, hanya kepada Allah kami beribadah, hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Itu selalu tertanam di hati kita. Baiklah, kita lanjutkan untuk yang ayat 23, yaitu tentang tantangan kepada kaum musyrikin mengenal Al-Quran. Ini membuat tantangan kepada kaum musyrikin mengenal Al-Quran, karena mereka masih ragu nggih. Wa in kuntum fi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran, wa in kuntum fi raibi, yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu setelah Allah, jika kamu orang-orang yang benar, gitu. Jika kamu orang-orang yang benar niki, karena dan jika kamu tetap dalam keraguan. Jadi di sini untuk hadirkan saja satu surat saja sing pada itu niki. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih niku. Jelas sekali bahwa di sini maksudnya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kamu wujudkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran. Yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain aku Allah maksudnya. Ini adalah Al-Quran firman Allah. Penolong-penolong selain aku jika kamu memang orang-orang yang benar. Kira-kira saged napa mboten nggih? Jelas mboten nggih. Niki. Jadi kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin.
Iki. Fa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'du bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah ini di sini untuk penjelasannya, buatlah maksudnya ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran itu tidak dapat ditiru walaupun dengan menggerakkan semua ahli sastra dan bahasa, ia merupakan mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin bisa ditiru begitu. Nah di sini selanjutnya yaitu untuk ayat 24. Di antaranya 23 seperti itu menerangkan tantangan ya. Kita lanjut ke 24. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu falan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin, yang artinya maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya begitu, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi ayat 24 menegaskan, maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, orang-orang yang membuat pepadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman. Tatkala kita punya dasar beriman kepada Allah, insya Allah suatu saat nanti kita akan mendapatkan surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Namun di dalam beribadah kita tidak boleh mengharap apapun. Kita harus lillahi ta'ala. Ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ayat 25 dari surat Al-Baqarah. Ini sudah mulai dibahas balasan terhadap orang-orang yang beriman. Allahumma amin. Semoga kita termasuk yang ini. Akan diberikan balasan oleh Allah orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadha alladhi rusikna min qablu wa utu bihi mutasabiha walahum fiha ajwajum mutahharatun walahum fiha khalidun. Ini balasannya bagi orang-orang yang beriman. Wabasiril ladzina amanu, dan sampaikan berita gembira kepada mereka yang beriman. Wa amilu solihati, dan berbuat baik. Anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Di dalamnya setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Maka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka ora anjeluk total yo.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasingahu ilmullah. Maaf ada kesalahan teknis sehingga lampunya padam. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Illa billahil aliyil azim. Boten wonten daya lan kegiatan kejawi angsal pitulungi Allah, kejawi angsal pitulungi Allah. Kita lanjutkan kembali, mohon maaf ada kesalahan teknis pemadaman lampu. Kita lanjutkan dari ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dan surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Maksudnya di dalamnya kekal adalah kenikmatan di surga itu adalah kenikmatan yang serba lengkap, baik jasmani maupun rohani. Amin. Allahumma amin ya Allah Rabbal Alamin. Itulah tentang balasan terhadap orang-orang yang mukmin hingga ayat 25. Demikian maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan apabila saya dalam penyampaian banyak salah-salah, saya pribadi mohon dimaafkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada kita semua. Amin. Allahumma